Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bragi Wirakusuma dengan NPM 20130411016. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai praktek mengajar dan berfokus pada keterampilan dasar, yaitu bertanya bagi seorang guru. Video ini sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah pembelajaran mikro bahasa dan sastra Indonesia. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ada Bapak kan? Iya, Pak. Baik. Langsung saja ya, Bapak, karena nanti ada putusan dari pimpinan. Bapak langsung segera mulai belajarnya supaya membersihkan waktu. Baik, Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Minggu? Baik, Pak. Yang lainnya juga baik ya? Iya, Pak. Baik. Bapak absen terlebih dahulu. Namun kalau Bapak menulis satu persatu nanti justru kelamaan. Bapak tanya saja apakah ada yang mengirimkan surat tidak hadir? Tidak, Pak. Hadir semua, Pak. Baik. Langsung saja ya, Bapak tulis hadir semua di sini. Buka. Nah, baik. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Ya, semangat ya. Hari Senin, hari awal untuk mengikuti kegiatan sekolah. Kita belajar tentang bahasa Indonesia. Bapak ingin bertanya kepada kalian untuk melihat ingatan kalian mengenai materi minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Oke, Pak. Ya, apa itu? Minggu lalu kita belajar mengenai debat. Ya, benar. Masih ingat ya minggu debat? Bapak ingin bertanya untuk mengingat kembali apakah kalian lupakan materi minggu lalu atau tidak? Apa itu debat? Debat adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok orang untuk mempertahankan argumentasinya, Pak. Ya, baik. Kata kuncinya adalah kalau kita melihat komunikasi, tentunya semua orang berkomunikasi. Namun yang membedakan debat ini adalah komunikasinya itu lebih condong pada mempertahankan argumentasi setiap anggota. Itu yang mencirikan sekali tentang perdebatan. Kemudian kita akan masuki materi baru. Menurut Bapak, materi ini cukup mudah karena nanti kita akan melihat contoh-contoh itu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita kali ini akan belajar mengenai teks negosiasi. Kalian pernah dengar kata negosiasi? Kenapa? Nah, menurut kalian apa itu negosiasi? Sepemikiran kalian saja yang kalian ketahui tentang negosiasi, apa itu? Jual beli, Pak. Ya, jual beli lebih condong ke kegiatannya. Namun dalam kegiatan jual beli itu ada sebuah negosiasi. Nah, negosiasi itu berarti apa? Tawaran. Ya, tepat sekali. Singkatnya adalah itu. Negosiasi adalah penawaran yang kemudian nantinya akan terjadi sebuah kesepakatan. Adanya sebuah kesepakatan dari dua belah pihak. Jadi teks negosiasi itu merupakan teks yang di dalamnya memuat sebuah percakapan ataupun komunikasi antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, namun kepentingan berbeda itu nanti disatukan menjadi sebuah kesepakatan di antara keduanya, hingga keduanya bisa meraih keuntungan ataupun kepuasan masing-masing. Itu adalah teks negosiasi. Setelah berbicara mengenai pengertian, kita akan masuk kepada strukturnya. Struktur teks negosiasi.
Yang pertama ada orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Kalau sebuah struktur itu pasti dia memuat suatu hal yang mengawali, kemudian isinya, kemudian penutupnya. Pasti rata-rata struktur apapun itu seperti itu, yang bernuansa awal, pembukaan ataupun hal-hal yang diawali, kemudian intinya apa, isinya apa, kemudian di penutupnya apa. Lalu ketika kita berbicara orientasi, berarti ini masuk ke dalam apa? Awalan. Ya, orientasi itu awalan, atau kalau dalam teks negosiasi itu merupakan sebuah pengenalan atau sapaan di awal. Nah, untuk kita melakukan pemahaman ataupun supaya kita sangat paham dengan teks negosiasi, ini kita harus mengingat ataupun mengetahui tentang jual beli, karena negosiasi sangat erat kaitannya dengan jual beli. Maka contohnya itu adalah jual beli. Nah, orientasi ini pada saat jual beli itu merupakan kegiatan di mana adanya pedagang dan juga pembeli itu bertemu, kemudian tentunya menyapa terlebih dahulu ataupun mengenal terlebih dahulu. Bagi Pak, ataupun nanti kemudian dia bertanya, bagaimana Pak jualan hari ini atau sebagainya. Nah, itu pengenalan di awal. Itu merupakan struktur dari teks negosiasi yang pertama, yaitu orientasi. Yang kedua yaitu permintaan. Nah, setelah pengenalan dilakukan, awalan itu dilakukan, kemudian ada permintaan. Permintaan ini tentunya adalah keluar dari pihak mana? Antara pembeli dan juga penjual. Pembeli, Pak. Ya, nah, permintaan itu jatuhnya ataupun yang dilakukan oleh pihak pembeli. Permintaan ini merupakan sesuatu hal yang diminta ataupun suatu hal yang diinginkan pembeli. Misalkan pembeli datang melakukan orientasi, kemudian permintaannya adalah menginginkan sesuatu, ya. Misalkan pembeli itu menginginkan sebuah buah mangga, maka dia akan bilang, saya ingin mangga Pak, saya ingin beli mangganya. Nah, itu adalah permintaan dari pembeli. Kemudian setelah permintaan, maka sekarang yang harus bertindak adalah penjual yang melakukan pemenuhan. Nah, maksudnya bagaimana ini pemenuhan? Ketika pembeli itu melakukan permintaan menginginkan sesuatu, Pak saya ingin mangga, kemudian penjual melakukan pemenuhan, berarti dia menawarkan apa? Barangnya ada, ya. Maka dia akan bilang, oh baik, ini mangganya. Nah, menyediakan itu. Memberi atau menyediakan. Nah, kemudian setelah dilakukannya orientasi, permintaan, kemudian pemenuhan barangnya, lalu disinilah yang menjadi pokok penting dari teks negosiasi, adanya penawaran. Mengapa penawaran ini bisa ada ataupun terjadi? Menurut Fiqh, harga cocok, Pak. ya, penawaran ini dilakukan untuk memberi keringanan. Nah, penawaran ini dilakukan seperti contohnya yang sangat familiar adalah penjual mengatakan berapa, pembeli bertanya berapa harga mangga ini sekilo Pak. Kemudian
penjual mengatakan harganya adalah 25.000. Nah, jika pembeli merasa harga tersebut terlalu mahal, maka dia akan melakukan penawaran. Nah, disinilah pokok pentingnya. Penawaran ini dilakukan untuk meringankan harga tersebut yang tadinya 25.000 nantinya akan menjadi murah. Nah, ini adalah struktur dari teks negosiasi yang keempat. Kemudian yang kelima itu akan menemui yang namanya persetujuan. Nah, persetujuan ini ada setelah dilakukan penawaran antara kedua belah pihak. Pembeli menawar harga mangga, kemudian penjual juga mempertahankan apa yang menjadi keuntungannya. Jadi kedua pihak itu melakukan negosiasi atau penawaran, kemudian akan ditemukan persetujuan atau kesepakatan. Nah, kesepakatan ini dicapai setelah kedua pihak merasa keuntungan ada di pihak mereka masing-masing, merasakan tidak rugi banget. Nah, kedua belah pihaknya. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini biasanya sebagai ucapan terima kasih. Nah, setelah semua rangkaian ini dilakukan, maka pada akhirnya akan menemui penutup sebagai ucapan terima kasih. Ketika sudah dilakukan penawaran, barang sudah didapat, kemudian ada persetujuan di antara kedua pihak, maka selanjutnya adalah penutup. Ya, seperti yang kita ketahui saat terjadinya jual beli di pasar seperti itu ya. Kan pastinya ada pembeli meminta barang, pemenuhan oleh penjual, kemudian ada penawaran, persetujuan, dan penutup. Baik, itu adalah struktur teks negosiasi. Mohon diingat untuk struktur teks negosiasi. Nah, setelah Vigo dan rekan mengetahui tentang pengertian dari teks negosiasi dan berlanjut pada strukturnya, Bapak akan melatih critical thinking kalian. Bapak ingin bertanya nih. Coba kalian hayati dan pahami dengan benar. Bapak ingin bertanya, bagaimana jika pembeli menawar barang itu sangat murah sehingga penjual itu merasa saya akan merasa sangat rugi ketika barang saya dibeli dengan harga segitu. Nah, menurut Vigo bagaimana itu? Apa langkah yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih Pak. Langkah yang bisa dilakukan Oleh penjualnya tentunya. ya, penjualnya juga melakukan penawaran, melakukan ini Pak, penawaran negosiasi gitu. Ya, benar. Itu yang ingin Bapak bangun dari pemahaman kalian, bahwa di dalam negosiasi antara penjual dan juga pembeli, tidak melulu negosiasi atau penawaran itu dilakukan oleh pembeli. Negosiasi itu berarti kedua belah pihak melakukan penawaran. Bagaimana cara pembeli atau penjual itu melakukan penawaran? Maka dia harus mempertahankan keuntungannya. Walaupun mungkin penjual tadi berkata bahwa mangga ini harganya sekilo 25.000, kemudian ditawar mungkin misal sangat parah ya, itu 7.000 sekilo, kan sangat parah, sangat tidak mendapat keuntungan nanti kan penjual. Maka dia harus mempertahankan ataupun melakukan penawaran juga, tidak boleh Bu kalau segitu. Bagaimana jika 17.000 saja, itu sudah saya turunkan. Nah, itu adalah sebuah penawaran ataupun negosiasi yang dapat penjual. Itu yang harus kalian pahami, bahwa negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh pembelinya saja, namun penjual juga melakukan kegiatan yang namanya negosiasi, walaupun bentuknya bukan dalam menurunkan harga. Nah, ketika hal itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baru proses negosiasi itu dilakukan berhasil. Kemudian untuk pertanyaan Bapak berikutnya, untuk melatih pola pemikiran kalian supaya lebih tajam lagi. Nah, menurut kalian, apakah negosiasi ini hanya terjadi pada kegiatan jual beli saja? Kalau boleh berikan contohnya.
kegiatan apa kira-kira ataupun percakapan apa yang kira-kira di dalamnya ada sebuah proses negosiasi selain jual beli? Oke Pak, Baik, ya. proses misalnya contohnya Pak ya, tidak melulu tentang jual beli, tapi juga seperti kasus misalnya orang ingin bunuh diri dan pemadam kebakaran mencoba negosiasi supaya orang tersebut tidak Nah, dibunuh diri. ya benar sekali. Bahwa kamu dengan maksud. Jadi ketika ada seseorang yang bunuh diri, kemudian tim penyelamat itu berkata bahwa jangan dulu melompat atau jangan bunuh diri. Lebih baik saya menemukan cara untuk masalahmu, jalan keluarnya seperti ini, saya tawarkan ada jalan keluar seperti ini, bagaimana? Jangan dulu bunuh diri. Nah, itu juga termasuk sebuah negosiasi karena ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Tim penyelamat berkepentingan untuk menyelamatkan, kemudian yang ingin bunuh diri berkepentingan untuk masalahnya segera terselesaikan. Nah, ketika dua keinginan itu dapat terpenuhi, maka proses negosiasi itu memang berlangsung di situ. Contohnya juga seperti ketika dalam perkuliahan, zaman bapak kuliah dulu, ada namanya kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu juga di dalamnya ada proses negosiasi karena akan menempuh kesepakatan dari dosen dan juga mahasiswanya. Bagaimana proses belajar itu akan ditempuh selama 1 semester. Nah, itu dilakukan proses negosiasi antara mahasiswa dan juga dosen. Nah, contohnya seperti itu. Baik, itu saja materi kita supaya tidak berbelit. Bapak juga nantinya ada tugas tadi Bapak sudah sampaikan ya di awal dari pimpinan. Bapak ingin menugasi kalian setelah kalian mengetahui pengertian, kemudian struktur. Nah, teks negosiasinya ada ciri-cirinya. Nah, mohon kalian cari dan minggu depan kalian sampaikan ataupun nanti kalian presentasikan ciri-ciri dari teks negosiasi. Secara individu saja ya. Baik, itu saja materi kita tentang teks negosiasi. Tentunya minggu depan akan Bapak tanya-tanyakan lagi. Jadi kalian jangan lupakan materi ini. Baik, itu saja. Terima kasih untuk segala perhatian dan juga atensi kalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pamit ya, Pak ya. Terima kasih.